itu memang L ya, itu seperti itu. Terus tiba-tiba ke Allah dari Tuhan Bapak, Tuhan Bapak, Tuhan Bapak, nggak ada Allah. Nah, ada yang bilang Allah, Eloha, Elohim, Yahweh, Bapak. Eloah. God, Eloah itu macam-macam bahasa ya. Ibrani, Tuhan artinya. Pak, itu Aramaik, Pak. Justru aslinya itu Al. Eloah itu Eloah, Allah, dan semuanya itu turunan dari Al. Ya, namanya fonetik korespondensi karena ucapannya, lidahnya berbeda sehingga bunyinya ada Al, ada L, ada Allah, ada Allah. Arab itu ke arah Allah, di mana Allah itu A belakangnya kenapa nggak ada? Karena memang itu dari fonetik korespondensi, Bang. Fonetik korespondensi dari Al jadi Allah tuh gimana? Coba kasih tahu tuh, Bang, dari tadi saya ulangin, Bang. Ketika ditulis AL, itu lidahnya setiap orang itu bisa berbeda, ya. Ketika diucapkan oleh Al orang, jadi Allah tuh lidahnya gimana tuh, Bang? Bang, Al dengerin ya. jadi AL jadi ALLAH. Itu gimana tuh, Bang? Nah, sekarang begitu. Fonetik korespondensinya. Bunyinya, Bang, dari bunyinya. Jadi ketika itu belum ada orang nulis ya, tapi dari bunyinya mereka akhirnya menuliskan Udah Allah. tertulis, Bang. Al itu udah tertulis dan Allah itu nggak tertulis. Tulisnya dengan tulisan Ibrani, Bang, dengan huruf Ibrani, tapi ketika diucapkan bunyinya seperti bukan tulisan Latin. Ada tulisan Latin. Jadi pada orang-orang yang menggunakan Latin seperti kita Al di dalam bahasa Ibrani tulisannya apa, Bang? Alfabetiknya? tulisan Ibrani dong, yang tulisan kayak Iya, tulisan Ibraninya gimana, Bang? Aduh, ini udah coba cari deh, ada itu, coba dicari aja deh. Iya kan Abang tahu fonetik koresponden. Saya harus apa? Kemudian nyari-nyari itu jual ke kamu. Alnya itu alfabetnya gimana? Silahkan kamu cari di Google ya. Loh. Nah, dalam bahasa Ibrani nanti keluar. Kamu mau apa? Kamu mau ngeles? Enggak, Abang sebenarnya nggak tahu apa pura-pura tahu sih? Kamu mau ngeles kan? Kamu mau ngeles kan? Kamu Bukan mau Al jadi Allah nih, ini yang ngeles pertama siapa? Al jadi Allah nih. Potensi. Sekarang begini, kata Al kenapa jadi Allah? Itu karena fonetik korespondensi. Iya, fonetik korespondensi Abang paham nggak sih apa? Itu bunyi, Bang. Makanya Fonetik korespondensi itu bunyi. Makanya, Dari Al jadi Allah itu bukan perubahan bunyi. Paham nggak, Bang? justru itu perubahan bunyinya karena lisan, Bang. Jadi hurufnya itu Sumpah, banyak Ya, mau bukan ketemu kafir ngelesnya nggak sejauh ini juga. Itu argumennya. Nggak, ini sesimpel ini nih. Al dalam bahasa Hebrew itu apa, Kamu mau Bang? ngeles kan? Kamu mau ngeles kan? Ya kan, kamu sudah nggak punya Ngeles premis, apa sih? Kamu Al jadi Allah dari mana? korespondensi fonetik. Nah, oke, korespondensi fonetik. Nah, alfabetnya Hebrew Al itu apa? Kamu lihat, saya nggak bisa nuliskan di sini. Alef sama, ya tinggal disebut. Kok disebut gimana? Tulisannya aja nggak bisa dibaca dengan Latin kok, gimana sih? Tinggal disebut. Al itu dalam bahasa Hebrew alfabetnya apa? Coba di-spell, coba dieja. Maaf, saya tidak menggunakan bahasa Ibrani. Saya tidak bisa bahasa Ibrani, tapi saya Ngeles kan? ngeles. Kamu ngeles. Coba kamu sekarang jangan googling. Al itu coba di-spell dalam bahasa Hebrew. Kamu sekarang googling deh. Saya sudah baca, tapi saya tidak bisa. Ini saya nggak usah Google, saya tahu. Dari mana kamu tahu? Coba apa? L. Ya, silakan apa? L. Dari mana? Kamu sekarang ya di situ tuh L dari Hong Kong. Lah, nama Tuhan lo L kok dari Hong Kong? Memang Tuhan lo dari Hong Kong? Itu namanya koresponden. Coba jujur sedikit deh, nggak usah ngeles deh. Allah kamu itu dapat dari mana? Kamu nggak usah. Dari kata al. Gimana sih dari tadi? Dari kata al, betul. Ya. Oke, dari kata al. LAH-nya dapat dari mana? Korespondensi fonetik. Ketika tulisan AL dalam bahasa Ibrani, ketika diucapkan oleh orang-orang Asia ke arah kita, bunyinya Allah. Nggak ada, jangan ngarang. Al ya al. Nah, kamu tanya ke LAI sana, kamu nggak pakai mau ngeles gini loh. Jupri kalau di Jawa Jupriun gitu. Kamu tidak bisa ngeles ya. Kamu tidak bisa orang. Fonetik korespondensi bisa nambah-nambah gitu ya. Kamu ini gimana sih? Ketika bunyinya Al itu jadi Allah. Karena ketika dibunyikan fonetik korespondensi itu di mana-mana bunyi, nggak ada tulisannya dirubah. Jupri. Jadi dari bunyi itu, Dol, ketika bunyinya seperti itu dia menuliskan Latinnya menjadi Allah itu karena bunyinya seperti nggak ada, jangan ngarang. Al itu tulisannya al, bunyinya al, sebutnya al.
Lo yang ngeles al tiba-tiba Allah. Nih, kenapa sekarang kata Ali kemudian Kristen dibahas seluruh dunia nggak ada yang pakai kata Allah, cuma yang Konoha ini aja tiba-tiba itu ke dari Islam-Islaman. Timur, nanti ada God. Allahku, 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 Allahku. Nggak berani. Takut banget nyebut Yesusku. Sekarang gini, saya tanya nih, kenapa Begitu di ditanya Tuhannya dua, Munaroh satu. Sekarang saya tanya nih satu kata ya, kenapa dari Al atau El menjadi Eloah atau menjadi Allah? Kenapa? Eloah, Elohim, kenapa? Him itu Kenapa kami. jadi begitu? Dalam bahasa Hebrew ini, gue mau jawab lo, nggak nyocos. Coba kenapa? Berarti ada Elohim, perubahan, kan? Him itu Berarti ada plural perubahan, kan? untuk. Nah ini mau dijawab Bisa nggak diskusinya jangan kayak mama kurang belanja, Jupri? Silakan. Ya udah, lu diam mute dulu. Silakan. Elohim, himnya itu kata plural. Kata plural itu sama dengan kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutnya kami, aku dan kekuasaanku. Elohim, Elohim. Lohimnya itu kami dengan kekuasaannya. Namanya El, Tuhannya El, aku dengan kekuasaanku. Dalam Al-Qur'an itu Allah itu menyebutnya kami. Itu plural majesty. Sekarang pluralnya Memuliakan diri sendiri. saya juga tahu bahwa itu plural, tapi bukan seperti Lah, itu. tadi nanya, begitu dijawab udah tahu. Ya kamu, memang karena sudah kan saya tidak nanya itu. Ini orang. Enggak, ini cocoknya Bunda Nora ini enggak ada ilmunya. Dia ditanya Allah dia dapat dari mana? Dari Al. Karena orang Arab nyebutnya Allah. Apaan sih orang Al ya Al, Allah ya Allah. Ketika diucapkan dengan tulisan berbeda, kan tulisannya berbeda. Oleh karena itu diucapkan. Nah, ketika diucapkan itu kemudian bunyinya seperti itu, ditulis Latinnya menjadi Allah atau Allah dalam bahasa Arab. Karena Al tulisannya ya berbeda. Al, Jupri. Kalau Al ya Al, Allah ya Allah. Kamu sekarang Lu mau satuin Al jadi Allah? kamu Nih Jupri, ini kok diskusinya kayak mama kurang belanja nih. Nggak pantas dia diskusi kayak gini. kata Allah di Quran itu bukan asli dari Arab juga. Itu juga disemat dari bahasa lain, yaitu dari bahasa Ibrani Al-Tikit ya. Jadi Allah itu dari A-L-A-H, itulah asalnya dari kata ALAH. Nggak pakai A, A-L-L-H itu nggak pakai A belakangnya. ALLAH. Itu Allah itu bahasa Indonesia. Di Arab Lam nggak ada. keduanya bacanya la. Ada A-nya. Kok nggak ada A-nya sih? Dia mau pakai mau ngajarin gue bahasa Arab lah, nggak ada A. Sekarang yang namanya di Arab itu huruf keduanya A-L-L, nggak ada yang namanya huruf A kedua itu nggak ada. Lam keduanya lam. Nih denger nggak? Lam ada A-nya nggak? Guys, coba yang di bawah. Kalau gue bilang lam, ada A-nya nggak? Kamu tulis dalam bahasa Indonesia, ada A-nya nggak? Lam. Ini gue bunyiin lam, ada A-nya nggak? Capek banget ya Allah. Kamu tadi bilang itu yang namanya bunyi. Belum hati Jupret lu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ngadepin nih orang. Dia baca huruf hijaiyah nggak bisa pakai mau ngajarin gue lam nggak ada A-nya. Kafir. Demo 2026 ada aja. Barusan kamu ngomong mengakui bahwa di dalam Quran itu adalah phonetic correspondence. Itu bunyinya kata kamu. Kamu tidak sengaja ucap gitu kan? Bunyi lam. Lo nanya di lam ada A-nya nggak? Kamu katakan tadi adalah bunyi kan? Padahal Iya, tulisannya bunyinya lam itu ada A-nya nggak, Jupri? hurufnya ada nggak, Jupri? Jupri, lam itu ada A-nya nggak? Yang ada yang namanya huruf Arab. Kata itu, lo ALLAH, A keduanya nggak ada karena di tengahnya ada lam. Lam ada A-nya nggak, Jupri? yang di dalam itu namanya Allah itu dalam bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Arab itu tidak ada yang namanya. Enggak, nih segininya guys. Ini alhamdulillah ya. Ajaran gue nggak ada nyuri-nyuri ya. Kalau ada, pasti gue panik kayak gini nih. Begitu ditanya, tadi kan dia datang nih. Sok pinter bilang Allahku, Allah Yesus. Tuhanku ada dua, ada Allahku. Begitu ditanya dapat Allah dari mana? Dari Al. Jawabannya nggak mampu. Ngomongnya al jadi Allah lah.
Di bawah aja ya, nyimak, belajar di bawah. Nggak pantas orang kayak gini belajar. Aduh. Jadi bercandaan anjir, niatnya kita mau ngobrol-ngobrol di sini, diskusi berkualitas, jadi stand up komedi gue. Ya, Bang Arom. Boleh Bang Arom jawab, Bang Arom. Tapi harus jujur, Bang Arom. Oh iya, udah final kalau itu. Kata Allah itu memang diterjemahkan di bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa aslinya kan nggak ada Theos. Ya, kalau di luar negeri jadi Tuhan, Lord atau God. Ya Tuhan. Terus menurut Bang Arom salah nggak pakai nama Allah itu, Bang? Ya kalau mau salah atau tidak salahnya kan berarti harus ada yang disalahkan, Bang Jibril. Oke, tepat lah. Tepat nggak penggunaan kata Allah? Kita kan menggunakan yang sudah ada. Ya itulah yang kita Enggak, baca. karena orang tua kita maling, kita jadi maling, Bang. Lo yang maling kan bukan kita. Iya betul, setuju. Orang tua kita yang maling, tapi kan nggak kita jadi maling gara-gara orang tua kita, betul nggak? Oh iya betul. Nah, mestinya jangan ya dosa abang mengimani lah dosa waris. Jangan ya udah dosa yang diwaris-waris, dosa waris aja, jangan ketololan juga kita terima nggak sih, Bang? Ya makanya belajar biar nggak tolol kan. Jadi sekarang abang bisa bilang nggak salah nggak tuh penggunaan kata Allah? Bang, Suaramu kenapa? putus-putus, suaramu apa ya? Oh maaf. Iya, jadi menurut abang salah nggak si penggunaan Arom kata? yang putus-putus, Bang Jibril aman di sini. Penggunaan kata Allah itu salah nggak? Penggunaan kata Allah itu salah nggak? Penggunaan kata Allah. Iya, kalau saya memang nggak menggunakan kata Allah. Dari dulu diskusi pun nggak menggunakan itu. Betul, setuju. Saya nggak pernah dengar juga. Tapi menurut abang orang-orang yang menggunakan kata Allah ini, habis itu ya ngelesnya kayak tadi. Saya pernah dengar ngelesnya tuh Kristen Arab pakai. Habis itu ngelesnya itu karena yang abang bilang tadi translatannya. Nah ini saya baru dengar nih yang ngelesnya sebenarnya namanya al, tapi begitu dibaca Allah jadi Allah. Itu gue baru denger yang ngeles yang baru nih, yang lo kocak nih yang paling baru barusan. Sebenarnya gini, Abang Jibril. Banyak kata-kata serapan yang digunakan dalam Alkitab ya Bang Jibril ya. Banyak sebenarnya kata-kata serapan yang digunakan dalam Alkitab. Cuman kalau penjabaran tentang al menjadi Allah, ya nggak tahu sih, saya nggak pernah belajar al menjadi Allah sih, Bang Jibril. Ya mungkin tanyain sama yang buat statement begitu ya Bang Jibril ya. Betul. Karena gue pribadi nggak pernah menggunakan itu gitu loh. Oke, ini untuk menurut gue sih kalau mau jujurnya memang nggak ada. Di original itu nggak ada kata Allah. Oke, mau gue jelasin nggak sedikit Bang soal kata Allah ini? Ya kalau dalam KBBI udah jelas Allah itu Bukan dari sejarahnya. Ya silahkan. Oke. Ini untuk Iwan Villa ya, yang di bawah. Lumayan lah 737. Jadi kalau Bang Arom bilang atau teman-teman bilang atau yang ngikutin dia bilang, oh Allah itu dari Kristen Arab sebelum Islam dan seterusnya. Jadi mereka selalu menggunakan Kristen Arab sebelum Islam. Dari ilmu pengetahuan sejarah kita bisa lihat dari inscriptions. Inscriptions itu artinya pahatan atau prasasti. Kita bisa lihat ini data mereka ya.
The Inscriptions of Saint Sorges, Basilica in Zabat 512. Ini tahun 512. Ini saya dapat dari mana? Dari The Catholic Counter Reformations, Katolik ya, dari kekatolikan karena Protestan belum ada. Nih Bang Arom juga agamanya belum ada nih waktu Katolik. Di tahun 512 mereka punya inscriptions. Inscriptions itu prasasti. Rasulullah lahir 571. Berarti 60-70 tahun sebelum Rasulullah lahir. Ada prasasti ini. Ini prasastinya. Di sini ada tulisan Arabnya nih. Nah, nanti ditranskripkan di sini. Begitu kita baca di sini, bacaannya ilah. Bukan Allah. Ilah. Jadi Kristen abad 5, abad 6 itu pakainya ilah, menyebut Tuhan mereka, Tuhan Bapa, itu ilah, bukan Allah. Habis itu kita lihat lagi gereja mereka yang dari tahun 300-400an. Ini dari Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and all the Fast. Ini gambarnya Om Paul sama Om Petrus. Ini Om Paul yang kanan. Ini gereja mereka ini di Syria. Ya, kalau kita lihat gerejanya, ini dia, Convent of Our Lady Saidanaya, lokasinya di Syria. Nah, begitu kita lihat, di dalamnya ada foto ini guys. Di dalamnya ini ada mozaik-mozaik lukisan-lukisan mereka. Nah, saya ada foto yang lebih gedenya. Nah, di sini mestinya ini Ibunda Maria, ini Om J. Tapi masih kecil. Nah, di sini tuh ada tulisannya juga. Dan di sini tulisannya persis. Ilah. Bukan Allah. Ilah. Jadi Kristen abad 3 pakainya ilah. Kristen abad 5 pakainya ilah. Nah, tiba-tiba kalau kita pelajarin lagi, begitu mereka manuskrip mereka, ini manuskrip mereka. Mount Sinai Arabic Codex 151. Saya translate ya. Saya translate ya. Tampaknya ini adalah terjemah Alkitab berbahasa Arab tertua yang masih ada, yang dibuat pada tahun 867. Jadi kitab Abang Arom ini begitu ditranslate ke dalam bahasa Arab itu abad 9, 200 tahun setelah Rasulullah meninggal. Di sini baru mereka menggunakan kata Allah. Jadi 200 tahun setelah Rasulullah meninggal, mereka baru menggunakan kata Allah. Dan kalau kita lagi, ini kan Koptik ya. Kita ke Koptiknya. Oke, kita ke Saint Takla. Saint Takla ini Kristen Arab. Mereka membahas kata Allah di sini. Allah itu apa sih? Menurut mereka ya, Kristen Arab ya. Menurut Kristen Arab ya, inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Jadi Kristen Arab menggunakan kata Allah itu sebagai nama. Bukan Allah Yesus. Nama. Nih saya bacain buat Arom nih. NAMA, jabatan. Dan ini nggak cuma dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kita keliling dunia sedikit. Kita ke Cambridge. Cambridge ini yang punya bahasa Inggris ya. Mereka bilang ALLAH. The Islamic name for God. Apa? Apa? Nama. Ini dari Cambridge. Habis itu kita ke Collins. Allah is the name of God in Islam. Nama. Name of God. Nama Tuhan.
Habis itu kita ke Oxford juga. Allah. The name of God. Nama Tuhan. Nah, jadi kalau tiba-tiba Allah ini, Allah itu, Allah ini, Allah itu jelas nunjukin kalau memang kalian nggak berpendidikan. Kalau memang mau pakai kata Allah untuk jabatan, coba tolong tunjukin satu kamus aja yang bilang Allah itu jabatan. Silahkan. Oke, silakan ya. Yang kamu klaim selama ini nama Allah kamu itu adalah Tuhan, itu adalah nama naga. Itu sesuai. Ditanya satu kamus saja yang menyebutkan ALLAH itu jabatan. Silakan. Terus. Kenapa Bang Arum? Lah terus? Ya kalau nggak ada berarti dasarnya apa Bang? Iya, kalau saya kan memang nggak menggunakan itu, Bang Jibril. Gimana? Nah, menurut Abang saudara-saudara seiman Abang yang menggunakan kata Allah tanpa dasar ini apa Bang? Justru saya nggak menggunakan itu, makanya saya nggak mau menyalahkan yang lain juga. Tanya langsung yang menggunakan itu, Bang Jibril. Emang paling enak jadi Bang Arum. Emang paling enak jadi Bang Arum. Kalau yang lain nih Bang Halomon, Halomoan. Saya selalu menggunakan kata-kata Bapak dan Tuhan. Sama ketika di depan pun begitu, ketika saya berbicara Bapak dan Tuhan. Ya, Bang Halomoan, selamat sore Bang Halomoan. Sore. Iya, sore Bang Halomon. Gimana dari tadi nyimak Bang? Ya nyimak. Ya, gimana? Ada responnya Bang? Kalau kita nyimak-nyimak aja di bawah Bang. Oh. Untuk edukasi. Oh, siap. Nggak, tapi menurut Abang kalau saya tanya gimana Bang? Nanya apa Bang? Abang menyebut Tuhan Abang Allah nggak? Tuhan saya. Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Abang Muslim? Iya. Waduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Waduh, saya pikir kafir Abang. Ya saya Batak Toba tapi Muslim. Masya Allah, alhamdulillah. Ya udah, saya turunin ya Bang. Gini, Bang. Opung saya yang kenapa? mu'allab. Oh, Masya Allah kalau kayak gitu, alhamdulillah. Oke, Yaudah, saya di bawah. izin turunin ya Bang ya. Assalamualaikum. Oke. Belum dijawab salam gue. Ya udah, Bang Aromnya begini lemes, nggak ngelawan. Ya, yang lain deh. Atau ini aja, Bunda Nora aja tadi soal roh keluar dari ini. Enggak masalahnya. Masalahnya yang dibahas Bang Jibril itu nggak pernah saya pakai Bang Jibril dimanapun tempat. Ya tapi Abang punya jamaat nggak? Oh, tadi Bang Jibril masalah tadi sama saya tuh ajaran samawi sama ajaran paganisme. Itu juga sih tuh. Kok itu soal itu lucu sih Bang. Kenapa? Jadi coba aja. Kalau saya ada ini bagan nih Bang. Ada coret-coretan aja, coret-coretan. Bentar nih gue buka nih. Ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Kayaknya ada deh coretan-coretannya. Ini hari ini receh banget sih Bang. Kita main banding-bandingin aja Bang. Di sini ada agama-agama nih Bang. Di sini ada Yahudi, di sini ada Islam, ada Christianity, ada paganism. Ya. Habis itu ditanya nih Bang, Yahudi punya kiblat nggak?
Ada, namanya Bait El. Sekarang udah dihancurin jadi Eastern Wall atau apa namanya? Dinding ratapan. Islam, ada kiblat nggak? Ada, namanya Ka'bah. Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Ismail alaihissalam, akhirnya turun ke Rasulullah. Begitu ditanya Bang Arom, Christianity, ada kiblat nggak? Abang jawab Bang. Kita nggak ada memang. Nggak ada, keren, nggak ada ya. Pagan ditanya nih, ada nggak nih kiblat? Mereka bilang, oh ada, nggak punya. Oke, siap. Kita tanya lagi nih Yahudi, Tuhan lo bisa dilihat nggak? Yahudi bilang, cannot be seen, nggak bisa dilihat. Islam ditanya, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Oh nggak bisa. Habis itu Bang Arom ditanya, Bang Arom, Tuhannya bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Lah itu lukisannya? Lukisan itu hanya karya seni. Iya, bisa dilihat nggak? Lukisan itu karya seni. Iya, bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Lah, Yesus abad 1 bisa dilihat nggak? Dia kemanusiaannya ya bisa lah. Iya, terus ada lukisannya tuh Tuhan Yesus. Tapi keilahiannya kan nggak bisa dilihat. Yesusnya bisa dilihat nggak? Ya bisa lah, orang dia aja. Bisa. Sama nih, begitu ditanya, Pagan, Tuhan lo bisa dilihat nggak? Oh, keilahiannya Zeus nggak bisa dilihat. Zeusnya bisa dilihat, kedagingannya bisa dilihat, kata Pagan nih Bang. Keilahian Zeus nggak bisa dilihat Bang. Jadi lukisannya itu lukisan doang, karya doang, kata Pagan ini. Ya, habis itu ditanya lagi, Yahudi, kitab suci lo bahasa apa? Bahasa Hebrew, bahasa nabinya. Bahasa yang nerima wahyu. Orang Islam, kitab suci bahasa apa? Bahasa Arab. Kenapa? Penerima wahyunya bahasa Arab. Kalau abang ditanya, Bang Arom, kitab sucinya bahasa apa Bang? Ya kitab suci itu kan memang harus bisa dipakai untuk semua umat manusia. Ya, menyesuaikan umat manusia itu bisanya bahasa apa? Original teks perjanjian baru Bang? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Christianity, bahasa Yunani. Dia orang penyembah Zeus. Hey, original teks kamu bahasa apa? Bahasa Greek, kata dia. Yunani. Ya, habis itu terakhir nih Bang. Yahudi ditanya, support atau pelengkap kitab sucinya apa? Mereka punya Talmud atau hafalan mereka. Islam ditanya, ada nggak pelengkap kitab sucinya? Oh ada, namanya hadis, penjelasan dari nabinya. Nah begitu ditanya, Christianity, Bang Arom, support kitab sucinya apa Bang? Pelengkap kitab sucinya apa Bang? Bapak-bapak gereja. Abang kan abang kan bukan Katolik Bang. Iya. Abang kan sola scriptura, kitab suci doang. Pakai mau les ini lo. Literasinya kan sampai sana juga nya. Iya, tapi kitab suci doang kan. Sola scriptura, masa mesti diingetin? Emang setan Bang Jibril. Jadi kitab suci doang ya Bang ya? Woi, begitu Pagan ini ditanya, lo kitab sucinya ada supportnya nggak? Ada hafalannya nggak? Nggak ada, cuma sola scriptura kata. Jadi abang Samawi apa kesono nih Bang? Gila kau Jibril. Aduh. Sempet ya kau buat begitu Bang Jibril? Nggak ada, itu coret-coretan aja. Jadi Samawinya di mana nih Bang? Ya, jangan bilang karena nyembah Yahudi gondrong Bang, jadi tiba-tiba Samawi. Enggak. Kita itu memang Tuhannya nggak kelihatan kan? Mestinya. Emang iya. Ya, tapi Tuhan Yesus Itu kan manusiaannya. itu musyrik namanya Bang. Abang tahu musyrik nggak Bang? Enggak. Musyrik itu artinya menyekutukan Tuhan Bang. Ya, siapa yang menyekutukan? Lah,
Abang menyekutukan Tuhan yang tidak terlihat itu dengan yang terlihat-terlihat ini. Lah orang dia mau menyatakan diri kok melalui. Nah, itu namanya abang menyekutukan. Kalau dalam bahasa orang Islam nih bang ya. Kalau tiba-tiba ada yang nyembah kuburan, ada yang nyembah pohon. Nah itu namanya musyrik. Oh iya, kalau dalam kalian kan. Iya sama kayak abang. Kok sama? Enggak lah, beda Lah. ajarannya. Firmannya abang Tuhanin nggak? Karena firman itu Musyrik. ketawa mulu. Enggak, abang paham nggak musyrik itu apa bang? Musyrik itu menyekutukan Tuhan. Jadi Terus ini kita analogiin nih bang. Bang Arom, gue transfer duit, gue beliin rumah, gue kirim makanan, gue kasih semuanya. Abang mestinya makasihnya mas siapa? masih sama lu lah. Nah, terus kenapa abang satuin saya sama tukang Gojek, sama ATM, sama rumahnya? Itu namanya menyekutukan saya, bang. Lah kalau kan itu mah nggak ada perantaranya kau ngasih aku. Ya, saya pakai perantara dong. Tuh tukang Gojek yang nganterin makan. Yo iya. Itu pakai perantara. Saya makasih sama tukang Gojeknya. Tapi mestinya nyembahnya ke siapa? Tapi kan nggak menutup. Musyrik. Kalau udah tapi bang, musyrik namanya. Paham nggak? Enggak lah. Karena saya juga bisa begitu bang. Saya menyekutukan Allah dengan nabinya. Saya menyekutukan Allah dengan Al-Qur'annya. Saya menyekutukan Allah dengan malaikatnya. Itu musyrik. Nah tapi kan wajib kalian mengikuti sang yang manusianya kan. Ikuti tingkah lakunya. Kami tidak menyembahnya. Tapi wajib kalian ikuti kan. Kami tidak menyembahnya. Ya, terus yang saya ikutin siapa? Masa Allahnya? Berarti kan Perintah Allahnya dong. Kan tunduk. Berarti kan tunduk juga. Saya tunduk sama orang tua saya, bang. Tapi perintahnya diikuti. Yang manusianya ini kan diikuti. Diikuti, bukan disembah. Sama. Kenapa gimana? Mengikuti. Sama, kita juga mengikuti. Apa yang abang ikutin dari Nabi Isa? Nabi Isa sholat sujud. Abang sholat sujud gak? Lah kita bukan Nabi Isa kok. Ya udah Yesus. Abang ngakunya ngikutin Yesus kan? Yesus sembahyang atau sholat atau doa sujud. Abang sujud gak? Iya, ketika berdoa meminta. Kagak, udah bilang enggak. Abis Iya, itu kan, Yesus sunat. Abang sunat gak? Kalau sunat, Mayoritas kekristenan sunat gak? Yang ngaku ngikut Yesus sunat gak? tanya sama mereka. Kalau kita kan buat Les lagi kesehatan. emang jago banget kalau soal Itu ngeles. buat kesehatan, Bang. Iya. Sunat. Abis itu Yesus gak makan babi. Abang makan babi gak? Enggak. Mayoritas pengikut yang ngaku pengikut Yesus makan yang babi gak? Saya tanya pasangan saya yang kemarin saya ajak itu Kian Santang. Dia kan makan babi. Saya tanya, emang dibolehkan makan babi? Ya memang boleh sih, aku bilang. Ada ayatnya bahwa bukan yang masuk yang diharamkan, tapi yang keluar yang diharamkan. Ya udah gas aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Enggak, sekarang abang udah paham nggak konsep? Ini kita balik lagi ke musyrik, bang. Dalam Al-Quran, abang kalau baca dalam Al-Quran dari ujung ke ujung, bang, dari cover ke cover, dosa yang nggak diampunin itu, bang, di Islam, bang, satu, musyrik, menyekutukan Tuhan. Jadi insya Allah abang ngikutin Yesus, bang. Insya Allah abang ngikutin Yesus, Tuhannya Bapak dan seterusnya. Abang tetap musyrik. Abang tetap menyekutukan Tuhan abang. Mafhum? Bang. Paham, bang? Enggak lah. Lah. Kok bisa? Oke. Kita ini deh.
menyekutukan. Menyekutukan itu artinya apa sih? Artinya mempersekutukan atau menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Atau dalam KBBI, sekutu itu artinya peserta pada suatu perusahaan dan sebagainya, rekan, kawan, syarikat, gabungan, federasi, menyatukan, Bang. Abang satukan nggak firman Tuhan sama Tuhan? Iya, karena dia satu memang. Itu namanya musik. Lah, Itu namanya abang menyekutukan. dengan di Kejadian jelas. Hah. Mereka satu. Ketiganya satu. Roh, Di- firman. Di Kejadian. Tunggu bentar, di Kejadian. Iya, pada saat penciptaan semuanya berawal dari Bapa. Kemudian Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. melalui Mana ada apa? firman di situ? Mana ada Roh Kudus di situ? Dia nyiptain langit dan bumi sendirian tuh Allahnya. Enggak lah. Marilah La kita. haula Marilah kita menciptakan. la haula wala quwata illa billah. Kita Dikira itu jamak. Kita itu jamak. pada mulanya, Bang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana nih firman namanya Roh Kudus nih? Teruslah baca Kejadian itu. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini udah ngejelasin buminya. Ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana nih si firman nama si Roh Kudus nih? Sebentar. Ah, ya, ku tunggu. Waalaikumsalam Bunda Rama. Waalaikumsalam Kang Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jibril, Waalaikumsalam Akang, warahmatullahi wabarakatuh. dan Bunda Nora, Ya, Bang Arom lanjut. lanjut. Bang Arom selamat siang. Lanjut. Bang Arom belum sadar ini ya Bang Jibril ya. Ya Allah Bang Arom. Enggak, kita mesti ngasih tahu dari perspektif saya Bunda. Bang Arom ini udah tahu kebenarannya, tapi memang masih banyak sangkutannya. Tapi saya mesti menekankan bahwa kalaupun dia masuk Islam, yang dia lakukan itu selama ini tuh musyrik. 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 Bahaya kalau musyrik itu sama. Karena iman dia saya lihat Tuhan itu nggak kelihatan. Wah, udah keren dong. Mestinya Tuhan memang nggak kelihatan. Sampai muncrat tuh ngomong musyriknya, musyrik. Musyrik, musyrik. Musrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Geri, Pak Ada Arif, itu, ada notifikasi nih Bang Jip. Maaf Lepana dibatasi karena hostnya tertawanya buat sakit hati Bang Arom katanya gitu. Ini kalau di Islam, Bang Arom ini sama aja kayak nyembah kuburan. Habis itu percaya tuyul, percaya kuntilanak, percaya pocong. Nah, itu musyrik, musyrik. Situ begitu ditanya, kenapa gue ini, wah, gue didatengin kuntilanak di mimpi. Buset, kuntilanak jadi Tuhan. Musik, musik. Musrat. Arom, kena muka kayaknya si Arom ini. Katanya mau dialog offline Kang, jadi Kang. Jadi besok-besok. Lawannya siapa lawannya? Lawannya siapa? Lawan Jadi dari ya- mananya ini? Ya dialog kalau sendirian bukan dialog, namanya monolog. Enggak, maksudnya lawan dari mananya? Dari kekristenannya, dari Islamnya? Iya, siapa lawan siapa maksudnya? Oh, Bang Arom sama Karyana lawan Ustadz Alif sama Kores. Kalau lawan Bang Jibril nanti takutnya langsung syahadat di situ. Saya nggak apa namanya, angkat tangan di situ. Bukan. Sahadat itu ini, apa namanya? Priwil Apa dari namanya? Allah, hidayah. Iya, bukan. Syahadat itu akibat, bukan sebab. Sebabnya itu kita mau membuka kebenaran. Akibatnya di Islam. Ya enggak? Halo. Nah, gimana Bang Arum? Jadi kan gini Bang Jibril ya. Gini? Segala penciptaan itu kan
itu kan melalui firman, Bang Jibril. Setuju nggak? Kalau dalam Islam, konsep firman ini berbeda, Bang. Jangan sana dulu. Dalam konsep ini makanya gue mau jelasin sebentar. Enggak, dalam Islam kita samakan dulu. segalanya itu Allah buat dengan kun, terjadi. Bukan terjadinya ini jadi oknum, Bang. Abis itu gue Tuhan ini terjadinya. Paham nggak, Abang? Kan kalau Abang si kunnya itu keluar dari mulut Tuhan jadi makhluk kan? Betul nggak? Nah, mau ke sono gue udah tackle duluan. Ya sepakat dulu lah. Apa itu? Penciptaan semua ini melalui firman kan. Iya, dengan kun terjadilah. Jangan ke kun dulu. Astagfirullahaladzim. Oke. Iya, dengan firman Allah, betul. Nah, berarti nggak hanya Allah sendiri kan, berarti ada firman kan. Nah, kan itu yang tadi gue bilang, Bang. Allah berfirman itu nggak jadi oknum, abangku. Itu sifat dia. Allah itu sifatnya berfirman. Kayak saya nih, Bang. Sifat saya baik, Bang. Bukan berarti baik saya jadi oknum kan, Bang? Paham nggak, Bang? Saya baik nih. Jibril baik. Terus berdua, Bang. Jibril baik. Enggak dong. Allah berfirman. Terus firmannya jadi oknum. Gimana nih? Saya baik. Terus wah, si Jibril berarti dua. Ada Jibril, ada baik. Enggak gitu, Naro. Berfirman itu kan dia kata sifat, Bang. Bang Arom nih pinter. Wih, jadi ada dua orang nih. Arom sama pinter gitu ya. Nggak gitu dong. Gini Bang Jibril. Ini Bang Jibril. Cobalah samakan dulu konsep kita berpikir ini Bang Jibril. Siap. Nanti kugas pula ini. Gas, lepas koplingnya. Jadi Tuhan Allah itu menciptakan Nah, sama firman. katanya nggak pakai Allah. Tiba-tiba dia barusan dia pakai Allah. Tadi Bang Jibril yang bawa-bawa Allah. Oh, oke, siap. Kirain keceplosan. Oke. Sesuai Alkitab aja, Bapak menciptakan segala sesuatu dengan firman kan? Betul. Nah, sedangkan di konsep kekristenan, Bang Jibril kan Allahnya nggak ada rohnya. Allah pencipta roh, Bang, bukan Allah itu pencipta roh. Sebentar, jangan digabung-gabungin sebentar lah Bang Jibril. Ya, Egois sekali. Abang manggil saya, habis itu disautin marah, gimana sih? Iya, di tempat Bang Jibril kan Allah itu nggak punya roh. Dia yang pencipta menciptakan roh. Ya, kalau di kekristenan kan Allah memiliki roh. Bapak memiliki roh, Bapak bukan Allah, Bapak memiliki roh. Setuju nggak? Itu nggak masuk akal, Bang. Iya terserah nggak masuk akal, tapi terserah nggak masuk seperti akal? itu. Oh iya, kalau menurut literasi betul ya, oke. Terserah buat Bang Jibril kalau nggak masuk akal kan ini sesuaikan dulu biar masuk kita. Allah punya roh, berarti Allahnya Abang ciptaan ya? Kok begitu? Lah itu konsekuensi logis dari tulisan yang Abang baca. Roh itu ciptaan, Bang. Gini loh. Kan dia segambar dan serupa dengan manusia. Oke, dia memiliki roh, dia Bapak memiliki roh dan memiliki firman. Oke ya. Sesuai di kayak di mana? Di Yohanes 15 ayat 20 berapa ya? Lupa, bahwa Roh Kudus itu keluar dari Allah. Roh itu keluar dari Allah. Roh Kudus, roh kebenaran itu keluar datangnya dari Allah, dari Bapa ya. Dari Bapa, berarti kan itu suatu konsep yang nggak bisa disamakan dengan konsepnya Bang Jibril gitu loh.
Paham nggak sih? Paham. Nah, oke. Jadi konsep kekristenan dibilang ketiganya adalah satu, yang memang itu kepemilikan dari Bapa itu sendiri, dari Roh dan Firman itu, gitu loh. Gitu Bang Jibril. Jadi nggak bisa disebut ini pagan. Gimana pagannya? Karena memang begitulah. Bapak sendiri memang begitu, gitu loh. Bapak, nah, coba Yahudi mana yang mengimani itu, Bang? Karena Tuhan Yahudi Yahudi mana? itu nggak percaya kalau Tuhan itu turun-turun ke bawah jadi makhluk. Orang Yahudi itu memisahkan Tuhan dengan ciptaannya sama dengan kami, Bang. Clear. Oh ya, Yahudi. Dia clean cut dia. Yahudi ini kan memang bangsa yang memang tegar tengkuk kan, nggak mau dia menerima kebenaran. Betul. Ngapain kita bahas itu? Betul. Sama dengan sama dengan maling kundang. Kalau saya dengar cerita maling kundang, itu yang saya pelajarin tuh makna dari cerita mereka. Saya nggak mau niru maling kundang karena ceritanya. Karena si maling kundang ini tegar tengkuk. Abang paham gak? Karena diceritain maling kundang lah saya belajar. Iya, paham. Nah, balik lagi ke tadi, Bang. Yahudi mana yang mengimani kalau Tuhannya kayak gitu, Bang? Yang kayak Abang jelasin tadi, rohnya itu keluar dari Tuhannya, berarti roh ini Tuhan juga. Kami nggak peduli keimanan dari Yahudi sih. Yahudi mau mengimani atau enggak ya enggak urusan kita gitu loh Bang Jibril. Karena di situ Samawi dan pagannya, Bang. Karena mereka diajarkan pun tentang Alkitab, mereka nggak mungkin mau menerimanya gitu loh. Karena menurut mereka Yesus datang pun udah salah gitu loh. Oke. Dari nubuatan Kayapas, keinginan untuk membunuh Yesus karena nubuatan dia, alangkah lebih baik satu orang mati, itu aja udah penolakan dari kaum mereka gitu loh. Jadi ya kita mau memberikan kebenaran apapun pasti ditolak. Oke. Abang tadi nanya kan, oh itu memang konsep kami. Dan itu tidak ada kepaganannya, betul nggak Bang? Soal firman yang menjadi makhluk atau menjadi oknum ini. Betul. Nah, jadi kalau saya buka nih Bang. Ini dari Heraklitus, Bang. Heraklitus itu dia lahir 5 abad sebelum Yesus. Dia itu claims to announce an everlasting word atau logos. Jadi menurut filosof Yunani 5 abad sebelum Yesus, orang-orang Yunani ini berimankan kalau everlasting word. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya firman yang kekal. Widih, sadeh. Jadi 5 abad sebelum Yesus, Heraklitus, dia itu filosof Yunani, memang sudah punya konsep kalau firman atau logos itu Tuhan, abangku. Beda dengan konsep Samawi yang dibawakan oleh Ibrahim alaihissalam atau Abraham. Kalau Tuhan itu satu, Bang, nggak dimusyrikkan, nggak disekutukan dengan firmannya, dengan malaikatnya, dengan kuasanya, dengan buminya, dengan ini. Abang paham nggak sampai sekarang, sampai sini nih? Jadi kalau abang tanya di mana nih konsep pagan gue, nah itu firman jadi makhluk tuh konsep pagan, Bang. Heraklitus 5 abad sebelum Yesus sudah ngomong. Itu kan cocokologi. Plato, filosof-filosof Yunani itu semua hampir menuhankan Heraklitus. Abang coba abang pelajari Plato, semua deh filosof Yunani itu ujuk bapak filosof Yunani itu namanya Heraklitus yang tadi aku tunjukin, Bang. Jadi konsep Ibrahim, Tuhan itu satu, konsepnya Nabi Muhammad, Tuhan itu satu. Coba jangan ke Yunani dulu, Bang Jibril. Dah,
Jangan ke Yunani dulu. Kenapa harus dikaitin ke Yunani ajaran Yunani sih? Bapak gereja abang, emang orang mana bang? Mau nanya. Jangan dulu dibawa-bawa ke Bapak gereja abang awal-awal. bukan jadinya cocokologi jadinya. Bukan, bapak-bapak gereja abang, semua orang Yunani bang. Sampai ke abad 2 pun, Theophilus, itu kan semua orang Yunani. Emang yang bawa ajaran abang kan emang Semitic. Betul, Yunani. Cuman kan itu cuman pengajaran di daerah sana aja loh, Bang. Kan aslinya pengajaran itu ada di mana sih, Bang? Asli pengajaran awalnya di mana sih? Itali, Roma, Katolik. Bukan. Jadi di mana nih? Pengajaran aslinya, penginjilan pertama itu di mana sih, Bang? Palestina. Nah, ya udah bawa ke sana aja. Kenapa jadi ke Yunani? Nah, setuju. Kenapa abang ini kantor pusatnya di Roma? Loh, kenapa abang yang bawa ke sana nggak ada ngomong kantor pusat? Bukan. Ngapain ngomongin kantor pusat pula? Bukan, kalau saya, kalau Islam, Nabi Muhammad di Mekah, sampai sekarang kantor pusatnya di Ka'bah Mekah. Abang, kantor pusat pengajarannya di Palestina. Tiba-tiba kantor pusatnya di Roma. Bukan saya yang bawa ke sana-sana, Bang. Bapak-bapak gereja abang yang bawa ke sono. Justru karena ajarannya bertolak belakang dengan ajaran murni Yesus, maka ditolak, dibawalah ke Roma, Athena sana. Jadilah pusat Kristen di situ. Itu Bang Arom, lanjut. Enggak, itu cuman pengajaran kan di sana. Itu cuman dibawa ke sana untuk mengajarkan orang-orang sana kan waktu itu. Kemudian disebutlah ajaran itu namanya. Betul nggak? Terus kenapa sampai ayat-ayatnya ngutip-ngutip, Bang? Bukan ngutip, karena kan kanonisasinya kan di sananya. Nggak ngutip, Bang. Bukan ngutip, Bang. Bukan ngutip. Oh, nggak Bahasa ngaku. Nggak ngaku lagi. Nggak ngaku. Nggak ngaku ngutip. Baik, saya buka datanya. Guys, Udah kalian sama Edward tadi itu, Bang Jibril. Nggak, ini belum soal ngutip dulu. Belum soal ngutip dulu Nggak. kita iniin. Nih, Bang Arom. Kian, kenapa sama Bang Jibril? Udahlah, udah cukup sama Diam dulu, diam biar pintar, diam biar pintar. Kemarin udah. Udah diam biar pintar, diam. Enggak, Biar ini datang soal ngutip-ngutip nih, Bang, soal ngutip-ngutip. Kisah Para Rasul 17:28. Sebab di dalam kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sadis. Kalimatnya keren kan? Bang Arom bilang tadi, wah ini ada yang ngutip. Mantap. Kita lihat nih. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujanggamu, titik 2. Jadi pujangga-pujangganya bilang sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ini yang dikutip ya. Kita mau nanya nih, ini dikutip dari mana nih? Gue mau nanya nih, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya coba ya. Bahasa Inggrisnya. For in him we live and move about and exist. Even some of your own poets have said, for we are also his offsprings. Kita lihat nih, dalam bahasa Inggrisnya juga. Kisah Para Rasul 17:28. For in him we live and move and have our beings. And a certain also of your own poets have said, for we are also his offsprings. Begitu Bang Arom, kita tanya nih, ini ngutip dari mana nih? Ada buku namanya Fenomena, ditulis oleh Aratus 3 abad sebelum Masehi. 3 abad sebelum Masehi. Bukunya ditulis oleh Aratus. Ini tadi anak buahnya Heraklitus. Kita baca-baca nih Bang. Di sini tiba-tiba
For is and sea and heaven always, we all have need of Zeus, for we are also his offsprings. For we are also his offsprings. His offsprings. Siapa? Zeus. Di sini diganti apa? Ini yang kayak gini nggak dibilang ngutip, Bang? Nggak ngutip ya? Nggak ngutip, siap gitu deh, nggak Oke, ngutip. Bang Jibril. Thank you. Siap. Keren. Jadi nggak ngutip tuh Bang, kayak gitu tuh Bang. Sebenarnya gini. Bang Gimana itu? Jibril, Gimana? lari dari pelajaran Alkitabiah yang kita pelajari, Bang Jibril. Kalau udah mau nyari-nyari begitu ya pasti ada aja lah. Kalau nyari-nyari itu pasti ada aja. Namanya dicari. Tapi keren sih data Bang Jibril itu. Diuji terus aja datanya Bang Jibril. Maksudnya? Ya, diuji terus aja datanya gitu. Mana tahu bisa jadi referensi kan data-data itu kan. Kalau bagi saya ya yang saya pegang saat ini aja sih. Nggak mau lari-lari ke sana lah. Ya udah, nggak usah lari kemana-mana nih Bang. Kita dari Bible Hub aja nih ya. Ini Bible Hub ya Bang ya? Wih, pakai Bible Hub segala lo dia. Iya. Ngapain kau lari-lari ke sini juga nya? Enggak, ini Bible Hub kan kitab ya, Alkitabiah. Aku tahu otakmu mau lari kemana ini nanti. Enggak, ini sama. Kisah Para Rasul 17:28. Di sini Bang, dibilang, ini siapa Bang? Kan? Paul ngutip mana Bang? Ngutip siapa nih? Kan lari ke situ. Ngutip Gua siapa udah nih baca Bang? itu soalnya. Enggak, ini si Paul Itu ngutip. soalnya. Emang gila emang kan si Jibril nih. Enggak, ini Paul ngutip Aratus. Udah. Ini tadi yang bukunya kita Udah. baca. Nah, Anda buka gitu. Itu kan pembelajaran untuk Anda aja nya. enggak, saya sebenarnya jujur, kalau boleh jujur ya Bang ya. Saya lagi nggak mempelajarin soal Paul Bang, saya lagi mempelajari soal Aratus. Filosof Yunani nih, keren nih. Ya nggak ini nih. apa-apa. Pelajaran sendiri tiba-tiba- aja sih sebenarnya. Tiba-tiba dia dikutip sama si botak Bang. Si botak sama si Paul Bang. Kan sungguh aneh tapi nyata Bang. Itu nyata. Tapi nggak aneh buat saya sih. Karena untuk pembacaan aja. Nah itu yang tadi abang bilang. Kan tadi abang bilang nih, ya udah coba kita nggak usah ke Yunanian. Ini kita nggak usah ke Yunanian Bang. Tulisannya sendiri ngutip orang Yunani. Tulisannya sendiri. Oh, ya Bang. Gimana kita nggak ke Yunanian? Orang-orang Yunani yang pada dikutip-kutip kok. Enggak, kenapa kau niat banget Jibril nyari-nyari begituan? Kenapa? Kenapa kau niat banget? Karena Bang, saya cuma hidup 40, 50, 60, 70 tahun. Habis itu ribuan tahun, jutaan tahun, selama-lamanya setelah saya dikubur Bang. Keselamatan saya tuh mau saya sandarin kemana Bang? Mau saya sandarin ke penyembah Zeus yang dikutip-kutip ini? Enggak, untuk Samawi, keluargamu, Bang. untuk generasimu aja nya. Lah, Untuk keluargamu aja. justru nggak boleh gitu dalam Islam Bang. Di ajaran saya, ilmu yang saya pelajari dan saya simpan untuk diri saya sendiri atau untuk keluarga saya itu nanti membelenggu saya Bang. Makanya saya mesti kasih tahu orang biar nggak celaka Bang. Assalamualaikum, Ustaz Alif.
Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak, dan wabarakatuh. Bang Arom tadi nggak ngaku, nggak ada, mana ada ngutip-ngutip. Tapi begitu dikasih tahu, ya udah gue udah baca itu, gue udah baca. Jadi sebenarnya abang udah baca apa Kukira belum? kukira kau nggak belajar sampai sana. Tai juga kau. Wah, nyepelein. Bukan, maksudnya abang tadi sampai nggak ngaku loh. Sampai nggak ini loh. Mana ada itu kan- ngutip-ngutip. Itu kan pembelajar untuk pribadi sih, Bang Jibril, nggak untuk dipublish lo itu. Bukan, Kenapa maksud harus aku, dipublish kan? ya memang Bang, kebenaran itu mesti diungkapkan nggak sih Bang? Iya, tapi kan nggak serta merta langsung. Kita lagi nyetir Gitu nih. lah. Kita lagi nyetir nih. Habis itu aku bilang sama Bang Arom, hati-hati di depan ada lobang. Mesti nggak saya sampein itu Bang? Apa saya tunggu abang kecelakaan dulu? Iya beda. Konteksnya lah. Sama. Nanti di depan Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, abang didudukin, ditanya, Rom, lo udah dikasih tahu belum Tuhan yang bener yang mana? Bang Arom nggak bisa bilang, enggak, gue ketemu si Jibril, dia nggak pernah beli ngasih tahu gue. Ntar jadi gue yang salah. Lu nggak salah Bang Jibril, lu benar. Lu jadi ngeles ntar, lu nggak bisa ngeles sama gue ke Tuhan. Udah tempiling lu yang ada. Yaudah, Bang Arom sama yang lain deh, sama Bunda Rama atau sama Kang Chan. Emang Bang Jibril ini buang tai aja ke sini. Ampun gua. Udah nggak bisa bergerak. Udah nggak bisa Kalau sama bergerak. saya, Ustaz. Bang Jibril, kalau sama saya itu dia sudah minta ampun sama Ustadz Alif atau sama Kang Chang atau mau sama saya Bang Arom. Ya Bunda aja lah yang ceramah coba di sini. Apa kayak ceramah apa kayak. Jadi Saya kalau lagi yang dia ngisi- sampaikan, ngisi kegiatan Enggak, ini. atau balik ke tadi Bunda, musyrik. Dia tuh musyrik. kalau yang dia enggak, iya benar. Kalau yang dia sampaikan Bang Jibril itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua ya. Saya Jadi kan lagi di antara- ada kegiatan di antara- Bunda. Di antara netizen kan masih banyak yang belum sejauh itu, apalagi yang kayak kita ini yang kurang paham bahasa Inggris kan. Nah itu pembelajaran bahwa memang kekristenan itu konsep dasarnya itu ya dari Yunani. Karena ajaran yang diprakarsai dicetuskan oleh Paulus tertolak di tanah kelahiran Yesus. Dengan konsili-konsili kan, konsili Yerusalem antara Paulus dengan murid-murid Yesus itu bertentangan ajarannya. Gua minta gift dulu Bunda. Gift dong. Kasih dong teh Bang Arom. Semangat. Nah, karena tertolak diadakan konsili Yerusalem ya. Ajaran Paulus sunat itu bukan suatu kewajiban. Sementara ajaran Yesus karena bertolak dari ajaran Musa. Yesus kan penerus estafet lah dari ajaran Musa kan. Nah itu sunat wajib. Paulus itu enggak, kalau kamu menyunatkan diri maka sia-sialah kepercayaanmu terhadap penyaliban Yesus. Bertolak belakang tuh. Akhirnya konsili Yerusalem itu sepakat, oke, ajaranmu Paulus untuk orang-orang yang berkulub di luar Bani Israel. Berlayarlah, pergilah si Paulus ini ke Athena memperkenalkan ajarannya ke Roma. Masuklah deal demi deal, masuklah Kaisar Roma Kristen, tapi deal demi deal ya dengan ya persyaratan-persyaratan tentunya. Disepakatilah 25 Desember itu kelahiran Yesus. Padahal itu ya untuk memperingati kelahiran Dewa Matahari gitu Bang. Lakulah laris manis ajaran Kristen di Roma sana. Jadilah Vatikan sana pusat Kristen ya. Itu Bang. Jadi Bang Arom ini ya kalau mengimani bahwa apa ya, kalau kita berharap kepada sesuatu selain Allah itu ya namanya musyrik. Musyrik itu menduakan ya, menyekutukan Tuhan.
Itu nggak boleh. Itu sama dengan kita apa ya? Ya nggak, orang dosa yang tidak diampuni itu kan musyrik. Semua dosa diampuni kecuali musyrik ya, menyekutukan Tuhan. Nyembah Itu Bang. Puun, Aduh, Mbak Puun itu musik sama aja. Puun kalau Puun itu kecil Bunda, kalau gede pohon. Kalau Puun kecil. Oh. Aku kaget apa ini pun. Oke. Nah gitu Bang ya. Tapi kita doakan ya semoga Bang Arom ini karena udah sadarnya udah setengah, mudah-mudahan full kesadarannya dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Karena beliau orang baik ya. Beliau nggak pernah menghujat. Jadi orang-orang yang nggak menghujat ini tentu Allah akan membukakan hatinya untuk menerima Islam. Silakan Ustadz mungkin mau memberi kajian kepada Bang Arom supaya Bang Arom ini ya, dia ngeyel itu demi mempertahankan keyakinannya. Kalau kita ini kan merasa yang kita yakini benar itu biasa kita ngeyel kan, membantah segala sesuatu. Tapi semakin hari ke hari itu mungkin belajarnya dia tersadar ya. Dan mungkin faktor-faktor itu ya antara lain perpuluhan kali ya Bang Arom ya. Bunda, aku izin fardu dulu ya. Azan. Iya siap. Di sini pun azan nih. Aku udah mau sholat. Ajan apa Bang Jib? Belum Asar. azan. Bukan Bang Jibril tuh ajan apa? Itu suara azan Bunda ya, bukan azan saya ya? Oh, iya. Di tempatku azan asar. Oh, Jakarta saya pikir belum. di belakang kepala saya pakai headset sebab. Masya Allah, keren. Itulah ya orang Islam ya teman-teman, begitu terdengar azan, seolah-olah itu ya itu panggilan dari Allah. Refleks nggak lihat jam lagi. Oh, oke Bang, itu waktu saya azan, izin sholat. Ya, ya Bang Arom, kalau tadi dengan Bang Jibril sudah, kayaknya saya belum dengar Bang Arom dengan Kang Chan nih, Kang Chan. Wah, tinggalin perang. Saya mau undur dulu ini. Ini udah tanggung. Ada perlu izin ya Pak Arif. Insyaallah ya kita. Oke. Izin dulu. Ya, Bang Kian terima kasih Pak Arom, nanti lanjutkan saja diskusinya. Islam itu hidup dalam diskusi, tidak seperti Kristen nggak bisa nanya. Gitu aja Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz Alif di Lampung kayak mana? Saya refleks dengar azan. Rupanya dari Bunda Rahma. Masih Kan. di Lampung. Ustaz katanya mau Ustaz Alif. Orangnya masih di Lampung. Lampung mana? Ya. Enggak, Ustaz Alif kata. Oh, Ustaz Alif ditanya tuh, Ustaz Alif. Lampung mana? Nanti aku mau mengutus rohku kepadanya. Karena Ustadz Alif nggak bisa offline, diwakili Bang Jibril aja ya Pak Rombianti malam ya, besok ya. Nah itu cocok. Gak apa-apa, datang aja. Cuman saya khawatir sih, kalau Bang Arom kan bagus lah data-datanya. Di Karyana ini nanti agak susah ini ngendaliinnya. Udah dapet tempat Kang? Ya besok makan Belum. kok. Makan Kores. aja kan, makan aja kan, makan minum, pulang. Makan Ya kan? makan. Ini gua nggak diajak apa gimana nih? Makanya saya bilang Ustadz Ali berhalangan Bang Jib. Datang. Loh, Bang Jibril datang besok datang. Di mana? Nah, itu jatah Bang Kores gua. emang belum nelpon Bang Jibril? Belum. Gua Jatah terakhir gua telepon-teleponan Kian, sebelum live ini jatah sama, gua buat si buat bos aja. Bang Jibril aja. Jatah makan gua buat Bang Jibril aja. Yang penting Ya Bang Jibril elah, udah datang. kenapa lo sama Muslim? Kita bukan orang susah. Gue yang bayarin makanan lo, Rom. Santai.
Heboh banget makanan. Takutnya nanti lo cakar-cakaran sama Kian Santang. Mana ade? Bang Jibril tahu kalau gua makannya dikit. Gue juga dikit. Dikit 2 piring lu. Dikit Kagak, makan. ada emang malam nih. Waktu malam itu ketemu emang gue makan, enggak kan? Karena udah makan lu nya. Iya, gue tuh nggak terlalu nafsu sama makanan. Tapi kalau ngopi, ngerokok boleh lah. Coba Bang Jib di ini tempatnya kemarin di Taman Mini, ternyata habis maghrib itu tutup. Taman Mini nggak bisa. Kan? Hah? Gini aja, Suara gini aja di Akang. ini Bintang. di Pondok Kelapa jadi Pondok Kelapa. Kasihan kalau di sana Pak Hajinya agak kurang sehat. Iya, kita cari di tempat lain aja. Maaf Bang Jibril Bukan, logatnya bukan, Batokan Jakarta punya. Yoi. Bukan tempat Pak Haji, bukan tempat Pak Haji, tempat makan loh, tempat makan tapi di Pondok Kelapa itu, gitu loh. Di Ya tempat udah di aja. situ. Ya udah di situ Bang Jibril di Pondok Kelapa cari Bang Jibril. Daerah mana di mananya itu? Iya. Di tempat Bang Masuk, Jibril masuk, aja di Tebet. Apa kek? Di Tebet aja di Bang Jibril. Nah, Boleh, boleh. Jangan-jangan Bukariananya kejauhan. emang Bukariananya dari mana? Lu Cipayung. mentingin banget Bukariana sih. Dia cewek Rom, lu kan cowok Rom. Enggak, kalau Cipayung kalau udah sampai Jakarta tanggung kemana-mana juga bisa kan, udah sampai Jakarta. Iya, betul. Itu lo sama betul, aja Bang kalau Jibril. gue bilang ke sama aja gue bilang ke Petisa sama ke ini Betul. jauh. Ya gue ke Medan aja udah jauh. Betul. Ya coba di Tebet, cari di Tebet. Oke. Yang penting ada ruangan yang buat bisa diskusi Bang Jibril itu. 3 jam aja ambil. Jam berapa? Habis maghrib 3 jam aja. Lama kali. Beli PR-nya ngehe yang lama. Jangan Topiknya, lama-lama lah. 2,5 jam aja. 2,5 jam aja. Aduh beda topiknya setengah jam lu, bener-bener parah ya, anjir. Dia pakai nawar. enggak sekalian ditawarin temanya apa Bang Jib? Temanya kemarin udah. Kenapa Tuhan jadi manusia itu temanya. Iya, kenapa Tuhan jadi manusia? Kenapa Tuhan jadi manusia dan kenapa manusia jadi Tuhan? Nah, ya itu gitu. Panjang banget. Enggak, Ustaz sebenarnya Ali gini. berangkat jam berapa? Ini Iya, Bang Jibril. Bang Arom, coba gue iniin ya. Kita coba ganti topik ya. Nggak usah ke kitab-kitab atau sejarah-sejarah lah. Kayaknya Bang Arom di sana malah stuck. Tapi kita lebih ke rasio, Bang Arom. Logika. Abang paham nggak dengan abang mengiyakan dan setuju kalau Tuhan itu bisa jadi apa aja, itu konsekuensi logisnya berat, Bang? Iya, Abang Jibril juga tahu lah kalau kita nggak boleh membatasi keinginan dan kehendak Tuhan. Setuju. Kita nggak boleh atau nggak bisa membatasi keinginan dia atau kehendak dia. Tapi dengan kita setuju bahwa Tuhan bisa jadi apa aja, konsekuensi logisnya itu berat loh, Bang. Iya, tapi kan pertanyaan itu berbalik jadi mirroring. Boleh nggak kita membatasi? Nggak boleh. Membatasi kehendaknya kan, bukan kemampuannya kan. Semuanya. Beda dong, Bang. Kehendak sama kemauannya sama kemampuannya beda dong. Saya apakah apakah saya mampu makan tai, Bang? Mampu. Siapa? Orang itu siapa Saya. yang bisa membatasi Tuhan? Nggak, bukan. Bedanya membatasi kemampuan sama membatasi kehendak. Kita nggak, abang kan tadi bilang kita nggak boleh membatasi kehendak Tuhan. Ya setuju, kehendaknya.
Kehendaknya kita nggak boleh batasi. Tapi kemampuannya, dia harus membatasi diri sendiri nggak sih, Bang? Nggak bisa kita tahu, keinginan dan kehendaknya. Cuma dialah yang bisa. Oh, dengan statement-statement dia udah membatasi diri, Bang. Contoh ya, ini Bang Arom, mungkin udah pernah sama Bang Arom. Dengan saya bilang saya manusia, Bang, saya membatasi diri, Bang. Paham nggak Bang Arom di situ? Dengan saya bilang Bang Arom, saya manusia, itu saya membatasi diri, Bang. Saya bukan binatang. Saya membatasi diri. Dengan saya bilang saya manusia, Bang Arom, itu saya membatasi diri. Dengan Tuhan bilang aku Tuhan, dia membatasi diri, Bang. Paham nggak, Bang? Abang gue, nih gue internetnya yang mati apa koneksi? Si Aromnya yang pingsan. Mungkin butuh napas buatan. Bu Karyana kasih napas buatan si Arom. Ada apa ini saudara-saudara? Lagi ngomongin rasio. Mana judulnya Akang? Judulnya mana? Judul apa ini? Judul apa? Apa konteks yang mau dibahas? Yang kapan? Sekarang apa besok? Sekarang. Ya ini. Oh, sekarang. Iya. Berarti nggak nyimak kata Bang Jibril. Kristen itu tidak rasio. Rasio maksudnya apa, gimana? Nggak logis. Memang iya benar. Mantap. mampus lu Arom, mampus. Terus buat apaan Tuhan ngasih kita akal, Bu? Kata Tuhan yang tidak logis bagi manusia logis bagi Tuhan. Memang semua nggak, rata-rata tidak logis. Makanya Akang bilang ini bukan ilmiah, bukan logika, ya. Manusia jadi Tuhan. Jadi buat apaan kita dikasih akal, Bu Karyana? Ya, berakal baru beriman. Nah, jangan berakal terus. Iya, berakal baru beriman. Iya nggak? Yes. Jadi masuk akal nggak tuh Tuhan jadi makhluk jadi Tuhan? Iya, nggak masuk akal menurut kalian manusia jadi Tuhan? Oh, menurut Ibu masuk akal? Menurut iman saya, iya. Jangan menurut iman dong, menurut akal. Memang nggak menurut logika manusia tidak. Iya, terus katanya tadi akal dulu baru iman. Iya, berakal dulu baru beriman. Terus nggak masuk akal jadi iman. Gimana sih? Ampun, tidaklah masuk akal manusia menjadi Tuhan. Tapi akalnya pikirkan dulu siapa Tuhan itu sebelum manusia. Siapa gitu. Tuhan itu sebelum manusia? Iya. Baru siapa Tuhan iman. itu sebelum siapa Tuhan itu sebelum manusia? Iya, firman yang turun menjadi manusia. Nah, ini yaitu iman yang ngomong. Gue pikir gue lagi ngomong akal. Ayat 18. Nah, itu iman. Kita lagi nggak ngomongin iman, Ibu. Kalau insya Allah Ibu nyembah kancing, nggak ada masalah, Bu. Kita nggak ngomongin iman. Kalian berlogika terus. Oh iya dong, harus dong, Bu. Saya dikasih akal sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, biar dipakai, Ibu, bukan jadi gantungan kunci otak saya. Enggak lah, itulah gunanya. Ibu jadi gantungan kunci nih kayaknya. Gantungan kunci. Nah, Ibu, ini nggak dipakai. Akalmu sinkron dulu, disitulah dites imanmu. Nah, nggak mungkin akal dulu nggak? Kunci Tuhan. Iya, makanya berarti di akal dulu kan? Iya. Dimasukin digunakan akalnya dulu kan? Nggak mungkin Tuhan gue gantungan kunci, makanya gue nggak nyembah gantungan kunci. Sebentar, Jibril, aku sebentar. Kok ya? Tegas, emosi. Ya. Begini, dengarkan. Kalau ini logika akal sinkron satu dengan yang lain,
Ya, sinkron. Artinya suatu paham, suatu teori sinkron dengan yang lain. Ya, itu yang logis. Baru jadi Tapi, hukum. di luar logis adalah keimanan manusia menjadi Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ya, itu akalmu itu gunakan menjadi logika. Ketika logikamu itu sudah sinkron kemana-mana, barulah kamu mengerti tingkat dari imanmu itu. Tingkat dari logismu itu keluar iman. Nggak, Ibu Ya. berarti belum Ibu paham nggak sih artinya iman, Bu? Iman itu Logika artinya nggak apa sih, kamu Bu? bilang Tuhan itu kancing? Ya nggak masuk logika, berarti saya nggak bisa Ya imani, udah. betul nggak? Ya udah. Tapi Berarti saya bisa imani? Firman tidak bisa. Loh, kan nggak masuk logika. Jadi saya bisa Iya. imani. Betul Sekarang kan aku Ibu? tanya, Saya ngikutin pola pikir Ibu nih. Pola pikir Ibu kalau nggak bisa dimasukkan logika, imani. Nah, kantungan kunci nggak bisa jadi Tuhan, itu nggak masuk Nggak logika. logika. Saya imani, betul nggak? Sama dong. Nggak logika. Lah, itu Tuhan jadi makhluk jadi Tuhan, logika nggak? Aku jalan dan hidup katanya. Mana mungkin kancing? Nah, itu iman kan? Ya, logika dan Iya, iman jangan itu kita nggak usah sinkron. pakai iman dulu. Nggak, sekarang simpelnya gini deh, Bu. Ibu percaya, ibu tahu nggak arti iman itu apa, Bu? Iman adalah tangan jiwa yang berpegang teguh Kan kepada Ibu Kristus. jawab kayak gitu aja pakai iman. Bu, iman itu artinya percaya, Bu. Pada sesuatu yang nggak nyata. Ya, Ah, ya, Dibantuin, percaya. itu artinya dibantuin kakaknya. percaya, Ibu. Aku nggak mengimani kancing. Iya, karena Ibu nggak percaya kan? Ya kamu imanmu kancing, ya itu menurut. Iya, karena kita nggak percaya kan. Ibu definisi iman aja nggak tahu. Ya. Definisi iman menurut versi Kristen, tangan jiwa. Nggak ada versi, Bu. Kata iman itu artinya percaya. Mau agama apapun, iman itu artinya percaya, Ibu. Oke, jadi percaya kepada kancing. Kenapa? Percaya kepada kancing Anda, Tuhan Anda. Karena nggak masuk logika, saya nggak bisa percaya. Makanya itulah. Nah, karena Tuhan nggak jadi makhluk nggak jadi bisa jadi Tuhan, saya nggak bisa mengimani karena nggak percaya. Saya nggak percaya, nggak bisa masuk logika saya. Paham nggak sampai sini? Oke, sama. Oke, sama. Nggak, tapi sekarang kita definisikan lagi. Ibu tahu nggak artinya percaya, Bu? Ya katakanlah menurutmu percaya seperti apa? Oke, saya analogiin ya, Bu, yang gampang ya, Bu ya. Saya bilang sama Ibu, Bu Karyana, di rekening saya ini ada 2 triliun. Ibu percaya atau tahu, Bu? Tahu, belum tentu percaya. Ibu tahu, kan Ibu belum tahu pasti. Ya, Kan dirimu Ibu belum memberitahu. indahkan. Saya bilang nih, saya bilang nih sama Bu Karyana, Bu Karyana, di rekening saya ada 2 triliun. Ibu percaya atau tahu? Nggak percaya, tapi kamu memberitahu. Oke, habis itu saya kasih tanda-tandanya, Bu. Saya kasih tanda-tandanya, saya tunjukin mobil saya tunjukin rumah saya tunjukin semua segala macam liburan saya dan segala macam. Ibu tahu atau percaya, Bu? Belum percaya. Belum percaya. Tunjukkan apamu. Habis itu saya pegang tangan Ibu, saya bawa ke bank, ditunjukin, Bu, sama orang bank. Iya betul, si Jibril ini di rekeningnya ada di rekening korannya ada 2 triliun. Di situ Ibu percaya atau tahu, Bu? Belum percaya. Nah, di situ Ibu udah tahu dong, kan Ibu udah indrakan, Ibu udah lihat, Ibu udah dengar. Ya, orang banknya bohong. Lihat dulu. Kita ke banknya loh, Bu. Udah kurang apa ini? Udah Kamu ditunjukin rekayasa itu. duitnya. Kamu rekayasa udah tunjukin, oke. Kalau ditunjukin ya percaya. Buat apa percaya? Itu Ibu udah tahu. Percaya sama orangnya. Nggak ngerti aku analogimu. Minimal Ibu Analogimu paham, nggak jelas. minimal Ibu ngakuin Ibu nggak ngerti. Bu, percaya Nah, itu, analogimu nggak pas. Bu, percaya itu nggak mesti diindrakan. Contoh lagi saya rendahkan, Bu. Bu Karyana bilang, Jip, saya cantik. Tanpa melihat Ibu, saya percaya Ibu cantik. Enggak, buktinya jelek. Nah, detik saya ngelihat Ibu jelek, saya nggak percaya. Paham nggak? Tanpa melihat Ibu, Ya ampun. Ibu bilang nih, Nggak masuk, Jip, nggak masuk. saya nggak masuk cantik. kriteria Lah. itu, analogimu. Ibu Karyana bilang, Jip, saya cantik.
Habis itu saya percaya. Oke, saya percaya tanpa melihat ya. Tanpa melihat, tanpa memegang, tanpa apapun. Saya percaya Ibu Karyana cantik. Itu namanya percaya, Bu, tanpa mengindrakan. Paham nggak, Bu? Iya, apa kaitannya ke iman tadi? Iman kepada Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhannya turun, Bu, buat apa kita percaya? Jadi, Wah, loadingnya lama, guys. gue sambil kerja nih, lagi jarum-jarum gue. Bang Jeb susah Bang Jeb. Orang Ustadz Alif aja masih Ustadz Alif itu punya utang 4 pertanyaan belum dijawab sama Ustadz Alif. Iya, nggak akan pernah terjawab itu Pak Arif. Nggak akan pernah terjawab. Jadi setiap ketemu Ustadz Alif, Bu Karyani nagih 4 pertanyaan itu. Saya ketawa. Sampai sekarang belum jawab. Tuh kan, tuh 4 Bu ya. Bu Karyana 4 kan? Sampai nanti ketemu di KUA, tetap aja dia bakal nagih, nggak akan terjawab pokoknya. Bakal ngerti kalian. Kan cuman Bu Karyana yang ngerti, makanya nggak akan pernah terjawab. Saya tanya sama Pak Alif ini, Pak Arif, apa tujuan Bapak mengutus anaknya? Untuk apa Yesus datang ke bumi? Apa tujuan iblis? Simpel kan? Menyalibkan Yesus. 3, satu lagi nanti. Itu dulu, yang 3 itu coba jawab. Masalahnya 1000 kali menjawab pun di mata Bu Karina tidak akan terjawab. Kan poinnya di situ. Nah, coba kayak mana coba sekarang caranya? Sekarang saya gimana caranya saya diam tidak menjawab, Bu Karina bilang, "Oke, semuanya sudah dijawab." Nah, itu yang lagi saya tunggu. Mana ada jawabannya, bro? Mana jawaban Pak Alif? Mana utangnya? Jawab dulu. Kemarin tuh udah kelar ceritanya kan. Jadi, apa tujuan iblis? Iblis itu mau menyesatkan manusia. Itu iblis. Oke, mau merebut bumi Ingin nih. menyesatkan Ya? manusia. Mau merebut bumi. Ingin merebut bumi. Iblis Dan itu dia menyesatkan. ingin menguasai ke bumi lain. Nah, ini contoh. Ini sekarang disangkal. Jadi kalau menurut Bu Karina, iblis itu tidak menyesatkan manusia. Menyesatkan. Nah, yaudah makanya aku bilang. Dengan cara menyesatkan, memprovokatori. Nah, ini contoh. Ya. Contoh nih, makanya nggak akan terjawab jadinya. Bahkan pernah obrolan lalu pun yang pernah disepakati pun sekarang diulang lagi. Iya, Bu Karina setuju nggak iblis itu menyesatkan manusia? Percaya nggak iblis Setuju menyesat? Duh, justru saya udah bilang. Setuju. Kan saya udah bilang duluan malah. Kok malah ditanya saya setuju nggak? Ya kayak mana ya jadinya? Iya jadinya kan benar tuh, iblis itu memang tugasnya itu akan menyesatkan manusia, Bu Karina kan. Nah, sekarang berbagai macam cara dilakukan oleh iblis. Nah, di antaranya adalah punya niat, punya rencana bagaimana caranya Yesus itu mati dibunuh di atas kayu salib. Kan gitu. Nah, iblis menyesatkan manusia, membisikkan Yudas dan sebagainya. Sekarang saya tanya Bu Karina percaya nggak bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib? Percaya? Nah itu, sukses.
kemarin, tapi dia nggak mau percaya lagi, mengulang lagi, ya kan? Cocok kan berarti? Sukses kan iblis menyesatkan manusia? Sukses. Sukses. Selama Bu Karina mengimani Yesus mati di atas kayu salib, selama itu pula Bu Karina sukses disesatkan oleh iblis. Makanya datang Nabi terakhir mengingatkan, Allah menghukum mereka karena ucapan mereka dengan mengimani bahwa dia mati di atas kayu salib. Padahal Al-Quran menyebutkan dia tidak membunuhnya dan dia tidak menyalibnya. Nah itu, jadi hukuman dari Tuhan. Belum. Itu Pak Ali, selesai. Belum. Sukses dalam arti mempengaruhi si Adam si Hawa dalam hal Adam memakan Hawa buah sih? larangan. Iya, itu yang sukses. Oh sama. sekarang- Kalau sama Yesus sukses nggak? Yesus mati. Yesus sukses nggak mati di kayu salib dan bangkit, berarti dia menang. Ada kemenangan nggak di situ? Iblis tuh nggak ngebahas bangkitnya. Ini menyesatkan manusia Enak agar dia aja. mati. Loh, kok kenapa Kok jadi ngebahas? dibantah iblis? Justru itulah iblis, itulah yang Anda tidak tahu. Sejak bangkitnya Yesus, iblis permanen sudah kalah oleh kebangkitan Yesus. Ya, nah, makin di mana ini nggak contoh mengerti Anda? ini contoh orang yang sudah Ini Anda makin nggak mengerti. tersesat oleh iblis. Jadi pembela iblis sekarang. Kan gitu. Loh. Iya dong. Iblis sudah permanen kalah. Nah, Ini ya. Ini kok ini iblis dengar, kalah? dengar. Kan iblis Dengar. menang menyesatkan Coba aku manusia jawab dulu. dengan cara Jawab dulu aku. dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Kan gitu. Kayak Pak Alip gini, kayak main bola 1-0, 1-1. Nah, ini 1-1, iblis menang pada saat menggoda manusia dan dia sekalah pada saat Yesus bangkit. Berarti 1-1. Ya, 1-1, tidak ada main bola yang diulangi lagi. Ini nggak ada, hanya sekali. Ini coba jadi pembela iblis jadinya Itu kan. nggak mengerti. Jadi pembela iblis jadinya. Kalau Kristen mengerti, Pak Arab pasti ngerti artinya yang kukatakan tadi. Jadi Artinya ketika Yesus mati di atas kayu salib, iblis yang menang. Kok iblis apa? Ketika Loh, Yesus iya mati di kayu salib secara badan, mati di kayu salib, dibangkitkan. Ya kok dia dibangkitkan? sudah menang. Mati di salib, bukan dibangkitkan, mati. Kayak Kalau mana sih? mati permanen nggak, Alip? Mati permanen nggak Yesus? Enggak ngomong mati permanen. Kalau mati permanen ya mati. Itu dulu. Nabi-nabi mati permanen nggak? Nah, kalau mati permanen kan dia nggak nebus dosa kan? Nah, untuk itu Yesus datang. Nabi-nabimu itu. Nah, itu Nabi dia kalian makanya. Itu Yesus Itu dia datang. makanya. Bu Nah, Karina, tadi Semua sukses nabi kan? yang dikubur. Nah, ini tidak ada contoh yang jadinya kudus. membela iblis sekarang. Semua yang dikubur, untuk itu Yesus datang. Oke? Itu Nah, kalian nggak mengerti. ketika iblis menginginkan Yesus mati di atas kayu salib, maka diimani oleh Kristen Yesus mati di atas kayu salib, sukseslah rencana iblis. Apa tujuan iblis? Gini, Menyesatkan gini, Pak manusia. Gini Pak Alip. Udah kelar Ini ya. itu. Ini statementku Pak Alip, dengarkan. Ini statementku. Yesus kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia di zamannya Abraham adalah Melkisedek. Sebelum Melkisedek dia sudah ada, sebelum bumi ada. Dia diajak Bapa mencipta, marilah ciptakan manusia. Yesus pencipta nabi-nabi, udah. Termasuk Nabi Muhammad. Kalau Bu Karina mau bilang Yesus laki lo juga saya nggak ada urusan. Ya udah, paham nggak? Iya. Masalahnya bukan fakta yang dibicarakan. Itu masalahnya. Jadi itu tidak logika. Atau namun bilang mantan benar deh, atau melalui bilang iman. yang gue tolak deh. Ya nggak masalah. Pokoknya Bu Karina memang paling dicari Yesus. Terserah. Yesus yang sedang mencipta bicarakan si itu Musa, tentang fakta Yesus dan data. mencipta Itu Nabi Daud, masalahnya. Paulus, 12 murid Yesus yang mencipta Nabi Muhammad, semua Yesus yang ciptakan. Bumi, Adam dan Hawa. Langit dan bumi. Lah, Pingsan kan? Pingsan? oh, aku pingsan. Dengar tuh. Ketika Yesus berkata, tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu. Anak manusia juga tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Nah, yang Tuhan yang mana?
Bahas yang mana nih Alif, jangan kemana-mana dulu. Kau bilang Di Yesus mana pencipta. ketuhanan Yesus sendiri ngaku dia nggak tahu. Ya, Kayak mana itu sih? nggak dimengerti termasuk orang Kristen bahwa Yesus pencipta, dia diciptakan Allah untuk bekerja. Nah, Yesus itu. berkata tentang hari Tapi- itu, hari kiamat. Aku Mestinya mengatakannya kalau dia bertahap. pencipta, dia tahu dong. Kan gitu. Nah, Yesus berkata tentang hari itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Anak manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Kata Yesus. Nah, sekarang yang Tuhan pencipta segala sesuatu itu yang mana? Yang tidak tahu atau yang maha tahu? Yang maha mengajak yang tahu, yang diberi kuasa, yaitu anak yang tunggal. Tidak ada yang lain selain dia di sebelah Loh, kanan Bapa. kayak mana sih? Saya ulang sekali lagi kalimatnya. Yesus berkata, tetapi tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu. Anak pun tidak, merujuk kepada Yesus. Malaikat juga tidak. Ayat Hanya berapa? Bapa Ayat berapa yang dulu? tahu. Di mana tertulis dalilnya? Itu ada di Matius, ada di Lukas, itu di Matius juga, di Markus 13:32, seingatku ada di situ. Tentang hari kiamat juga ada di Matius 24, itu juga ada. Ya, sebutkan di mana dalilnya, biar kita periksa. Markus Markus berapa, Bos? kan pertanyaanku, yang Tuhan itu yang maha tahu, yang menciptakan segala sesuatu, atau dia yang tidak tahu, mengaku dirinya tidak tahu. Anda kan tadi punya klaim, ya terserah. Kau bilang Yesus mantanmu juga, aku nggak peduli. Mana dalilnya di Markus berapa? Kita periksa. Markus 13. Oke. Nomor 32, Matius 24, 36. Kan aku bilang tadi di Markus ada, di Lukas, Matius juga ada. Markus 13 ayat 32. Ini tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak tahu. Malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Nah, yang maha kuasa ya Bapa. Jadi gini. Dengar Alif. Dengar. Ini ya, dengarkan aku. Kau mau mengklaim Yesus maha segalanya juga terserah. Tidak aku bilang maha segalanya, oke? Dengar. Maha segalanya adalah Bapa. Yesus sendiri ngaku dia nggak tahu apa-apa. Ini resmi bahwa struktur di surga itu Bapa, Anak, dan malaikat-malaikat. Oke? Bapa, Anak, dan malaikat-malaikat ini. Tentang hari itu, saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat satu. Ya kan? Anak satu. Bapa satu. Yang tertinggi Bapa, anaknya yang tunggal. Dan kalian kok bodoh terus ya? Udah di sini ada struktur di sini. Bapa, Anak, dan malaikat-malaikat, baru manusia. Adam dan Hawa, baru ke rasul-rasul dan nabi. Terlalu jauh itu, nabi-nabi itu. Saudara, ya, nabi itu diperkirakan sejak Yesus jadi manusia. Oke? Di sini, struktur sudah ada. Bapa, Anak, dan malaikat. Itu di sorga. Penghuni sorga di situ. Struktur sih, emang lagi bikin yayasan apa? Nah, ini kamu nggak mengerti. Susunan, nggak usah. Siapa di sorga? Bapa, Anak, dan malaikat-malaikat. Jangan pula Yang maha kasih tahu luga. siapa? Jangan luga Oke. bilang Roh Kudus. Di mana letak Roh Kudus? Ada di Bapa dan di Anak dan di Yang maha tahu siapa di situ yang maha tahu? Bapa, Yang tidak tahu siapa di situ? Anak, malaikat-malaikat. Nah, yang Tuhan yang maha tahu atau yang tidak tahu? Bapa di sorga adalah Bapa. Anaknya adalah Tuhan. Aku tunduk takluk kepada anaknya. Saya tidak tunduk takluk kepada malaikat-malaikat. Pertanyaan saya, yang Tuhan Karena maha anakku engkau pencipta hari ini itu kuperanakan yang katanya. maha tahu atau yang mengaku tidak tahu? Inilah anak yang kukasihi. Dia tidak berkata begitu kepada malaikat. Ini Dia berkata pengakuannya kepada loh, kok anak. jadi kemana-mana. Aduh, kayak mana sih? Makanya aku bilang, pertanyaanmu tidak akan pernah terjawab dan tidak pernah kujawab. Karena walaupun berjam-jam ngobrol, Karena kayak kamu gini tidak tahu. poinnya. Bang Alif tidak Kayak tahu. gini.
Kayak gini. Coba di situ, yang tidak tahu siapa? Kok setiap saya masuk ke room jadi saya yang apa ya? Yang utama ya. Pusing Loh. saya tuh. Loh, nggak usah pusing-pusing, berdasarkan pengakuan yang berbicara, yang mengaku tidak tahu di situ siapa? Anak. Merujuk kepada siapa? Yesus. Yesus. Terus yang maha tahu siapa? Bapa. Nah, yang Tuhan Ini yang dalam maha tahu pekerjaan atau apa yang ini? tidak tahu? Dalam pekerjaan apa ini? Saya tanya, yang Tuhan itu yang maha tahu atau yang tidak tahu? Masa itu aja kamu nggak mengerti? Ini ya, Filipi 2 ayat 10 dikatakan, Bilang aku nggak supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit Itu dan yang ada di atas bumi iya, dan bertekuk yang ada di lutut. bawah bumi. Semua Iya. bertekuk lutut kepadanya. Saya hargai imannya Anda, pengakuan dari Paulus menjual nama Yesus itu. Saya hargai itu. Silahkan pakai dalil itu sebagai seorang Kristen, mengutip pernyataan Paulus. Aku nggak akan mengganggu karena itu imannya Kristen. Sekarang yang saya bahas pengakuan yang bersangkutan, yang bernama Yesus. Oke. Anak Tolong mengatakan dijawab di sini. Tolong dijawab dulu poinnya di sini. Yesus mengaku dirinya tidak tahu. Malaikat juga tidak tahu. Yang maha tahu itu adalah Sang Bapa. Pertanyaan saya, yang Tuhan yang hebat itu yang tahu atau yang tidak tahu? Kami katakan itu Bapa. Kami katakan itu yang maha tahu, Alfa dan Omega, Bapa. Yesus mengatakan dia adalah Bapa di sorga. Kenapa selalu kalian ukuran Tuhan? Yesus menundukkan diri kepada Bapa di sorga. Karyana menundukkan diri kepada Yesus karena aku tidak mengenal Bapa. Pertanyaan saya, yang Tuhan, yang hebat, yang maha itu, yang tahu atau yang tidak tahu? Maha hebat, Yesus punya keterbatasan. Paham? Ya? Punya Yesus- keterbatasan, apalagi setelah dia manusia. Nih, tapi dengarkan di Filipi 2, sebab Allah sangat lagi. meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Lari ke Paulus. Ah, Mama lanjut Ustaz. jadi tapi Itulah. kadang pakai Paulus. Bu Karina, klaim orang lain tentang Yesus yang menjadi imannya Kristen saya hargai. Kan aku bilang, Bu Karina mau bilang Yesus itu mantanmu juga aku Ya nggak udah, akan apalagi bantah. kan yang mau direbut-rebut, apalagi itulah Nah, iman sekarang saya. permasalahan yang menjadi pertanyaanku adalah sangat sederhana untuk memahami. Ketika yang bersangkutan Yesus mengaku dia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, maka pertanyaanku, yang Tuhan itu yang maha tahu atau yang tidak tahu? Itu Tuhannya Yesus. Lah iya, itu Tuhan. Benar. Berarti Tuhannya Yesus maha tahu. Tuhannya Ya. Kristen tidak tahu. Dalam hal apa, Alif? Apa konteksnya Dalam di hal situ? segala sesuatunya dong. Tidak, Ini bodoh berkaitan kamu, dengan tidak. peristiwa kiamat. Dalam hal kedatangan. Nah, baca. Nih Bu Karina, lah iya dia datang aja nggak tahu jadwalnya kapan. Ini lebih parah lagi jadinya. Apa Kalau konteksnya di datang situ? aja nggak tahu, masih enakan kita tuh. Apa konteksnya di situ? Kuakui anak punya keterbatasan. Kenapa? Yang maha itu Bapak. Nah, jujurlah sekali saja kau jujur. Udahlah Bunda, diam aja lah, diam aja Bun. Aku nggak terima perempuan. Mulutnya dua. Ya kalau saya sama mencret dia Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya, kamu lari-lari kemana-mana nanti. Ingat ya teman-teman ya, ingat sudah dikunci di kepalanya bahwa memang saya itu tidak akan pernah bisa menjawab. Jadi diskusi ini mengisi waktu dengan dia dan membuka pikiran teman-teman bahwa beginilah faktanya, kan gitu. Kalau sudah berkata sebenarnya kan sederhana. Bu Karina juga sudah akui Yesus itu ada keterbatasan. Ya tentu, karena apa? Sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kalau kita, ini umat Islam ya, atau orang berpikir tanpa ada doktrin, menuhankan sesuatu yang memiliki keterbatasan, mendingan gak usah. Karena Tuhan itu yang maha, kemahaannya yang tidak terbatas. Kan gitu. Artinya dia terkungkung oleh sebuah keadaan. Ngapain kayak gitu dituhankan? Tapi anehnya diakui, kalau Tuhannya Yesus baru dia maha.
Tidak Bang Alif, terbatas. dengar. Saya Ngapain tidak pernah menuhankan mengatakan yang Yesus terbatas, maha. sementara yang tidak terbatas saja diakui oleh Yesus. Pak Alif, kamu Kan udah gitu. berhari-hari di sini, itu aja kerjamu. Dengar, aku sekali-sekalinya, Gua ya. gitu aja. Dengarkan. Tidak pernah aku mengatakan Yesus maha. Nah, sekarang di sini kan dibuat perikopnya di atas. Kamu harus tahu konteksnya. Yesus berkata apa? Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Ya, dikatakan di sini. Pohon ara itu dicontohkan seperti ini, ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Itu tanda-tandanya. Jadi contoh, ya kan, suatu pohon besar, yaitu Bapa di surga sebagai pohon besar tidak bisa dipisahkan dengan anak. Ya, kita ranting-rantingnya. Kok dipisah-pisah? Ini kalau Ya, itu. kalau penafsiran Bu Karina kita hargai tentang Yesus tidak tahu kapan dia datang kedua kali. Bayangkan, datang kedua kali aja nggak tahu, apalagi peristiwa hari kiamat nanti. Makin nggak tahu dia. Memangnya kenapa kalau Yesus punya keterbatasan, kamu kok cemburu kamu tentang Yesus ini? Bukan Kalian masalah. berulang-ulang menyalibkan Yesus lagi kembali. Ya? Jadi dibilang kita menyalibkan Yesus. Anda tadi mengklaim Yesus itu pencipta segalanya, dia sudah ada dari Dengarkan sebelumnya. aku. Itu klaim Anda tadi, saya bilang kalau Tritunggal, silakan Pak Alif, Anda silakan Anda kalau sebut itu. Tritunggal mengatakan Yesus itu Bapa, Malah baru dibilang salah. kita Tapi nyalib. Aku katakan Yesus adalah ciptaan Bapa, yaitu anakku engkau hari ini kuperanakkan melalui firman, yaitu Yohanes 1. Apa yang salah di situ? Saya nggak pernah mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega. Tapi dia mengatakan aku adalah jalan dan hidup, tidak ada yang sama sampai Di mana? kepada Bapa tanpa melalui aku. Di mana Bapak berkata hari ini aku peranakan engkau? Ada? Di mana? Nanti bilang lagi Paulus, Matius. Udah bolak-balik itu ku bilangi. Ya. Kayak mana sih Bu Karina ini? Hari ini kuperanakan. Ayatnya di mana? Sementara Yesusnya sudah ada. Berarti dia baru jadi anak ketika dewasa. Makanya aku tanya dalilnya di mana? Itu Yohanes 1 memperanakkan bukan berarti lahir dari Maria. Yohanes 1 nggak Ya. ada kalimat hari ini aku memperanakan engkau. Ya itu yang artinya pada mulanya firman itu perkataan itu, ya itu yang dikatakannya. Berarti Bu Karina sekarang kalau gitu barusan kalimatnya itu. Aku bilang Bu Karina dari tadi berkali-kali ya. Kenapa sih Karina Ustaz Talib? tentang Kenapa? Yesus. Kenapa Ustaz Talib? Ustaz Talib, kenapa Ustaz Talib? Kelahiran tentang Yesus itu di Lukas 2 ayat 10 ayat 11. Kenapa? Betul. Lukas 1 kabarnya. Lukas 2 itu kan betul. peristiwa kelahirannya, kan gitu. Betul. Ini kan nanya kelahirannya kan? Bukan. Ya. Jadi dia berkata, katanya Bapak berbicara kepada Yesus hari ini kuperanakan engkau. Enggak ada. Kisah para Rasul 13 ayat Kalimat itu 33. enggak ada. Kisah para Rasul 13 ayat 33. Anakku Ya, engkau, kalau mau- aku telah memperanakkan kalau engkau mau- pada hari ini. Kalau mau pernyataan ada di 1 Yohanes 5 ayat 11. Itu pernyataan Bapa Allah bahwa dia mengaruniakan anaknya. Kalau Bu Karina ke kisah 13 berarti setelah Yesusnya tidak ada, baru diperanakan. Kan lucu jadinya. Ya, itu makanya saya bantu dengan data 1 Yohanes 5 ayat 11 itu Ustaz Ali. Buka dulu coba. 1 Yohanes 5 juga sama aja. Kenapa? Ya, tapi kan itu masih kisah tentang kelahiran, masih tentang karunia, kasih karunia. Kenapa? Bukan Soalnya loh. gimana di situ? Bang Arom, tadi pernyataan Bu Karina mengatakan bahwa Bapak berbicara kepada Yesus, hari ini aku peranakan engkau. Aku tanya di mana dalilnya, ternyata nggak ada. Ada sih, ada dalil tiga. dari orang Ada lain. 3.
Tiga Dia bawa dalil. Yohanes 1. Lah kisah 13 ini, kisah para apostolos ini, Yesusnya juga udah nggak ada. Kan lucu. Yesusnya udah nggak ada. Telat ini Bapak ngasih tahu, Pak. Orangnya udah nggak ada kok baru dikasih tahu. Lucu tuh, ayam aja ketawa. Itu kan masih ada yang di 1 Yohanes 5 ayat 11 itu. Itu kan pernyataan itu. 1 Yohanes juga nggak ada ini. Ada. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Terus apanya? Bentar ya. Sebentar aku baca semua ya. Yang memperanakan ya. Jadi Kisah Para Rasul 13 ayat 33, engkau telah kuperanakan hari ini. Nih ya. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan? Malah makin ngeri ke sini. Ibrani malah makin gak jelas, siapa penulisnya aja nggak tahu. Dengarkan Ibrani 1 ayat 5. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini dan